wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Anggi Aritandriana. Saat ini saya sedang berada di pelataran kantor Gubernur Provinsi Jambi. Tepatnya hari ini tanggal 4 Juni 2022. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini Walhi sedang melakukan festival wilayah kelola rakyat. Nah, tepat hari ini Tribuners tanggal 4 Juni 2022 Walhi Jambi menggelar pameran di pelataran kantor Gubernur Provinsi Jambi, di mana pembukaan pameran ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi tadi pagi dan juga dibuka langsung oleh Direktur Nasional Walhi dan Direktur Walhi Provinsi Jambi. Nah, pameran ini juga diselingi dengan penampilan musik Tribuners. Oke Tribuners, seperti yang sama-sama kita saksikan di depan kita tampak stand-stand pameran ya Tribuners. Nah, kali ini kita coba berkunjung ke stand Sanggar Batik Rindani. Oke Tribuners, kali ini saya sedang bersama Ibu Marianti, pemilik Sanggar Batik Jambi Rindani. Oke Bu, boleh dong Bu memperkenalkan diri kepada Tribuners nih Bu, sebagai sosok yang memang cinta seni, terutama membatik gitu Bu. Baik, terima kasih Tribuners. Saya adalah Ibu Ida Marianti, pemilik daripada Sanggar Batik Jambi. Kalau mau tahu nih gimana sejarahnya bahwa saya mendirikan Batik Sanggar Rindani ini sendiri ya. Jadi saya itu adalah cerita sedikit boleh ya? Ya, saya adalah putri kerahian Jambi pada 6 Februari tahun 62. Pendidikan saya SD SMP SMA di Jambi. Kemudian saya kuliah di Jogja. Waktu saya pindah kuliah di Jogja, orang tua saya pindah ke Bengkulu. Orang tua saya ada backgroundnya adalah pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Jambi yang saat itu adalah Kabid Penyuluhan di Perindustrian Provinsi Jambi, pindah ke Bengkulu. Nah, waktu ayah saya pindah ke Bengkulu, ibu saya menekuni batik. Batik itu adalah batik Bengkulu. Kemudian ibu saya mendalami batik itu di Jogja, dan saat itu saya sedang kuliah di Jogja. Jadi saya bilang, Bu, ini jelek sekali batik ibu. Wah, kata ibu saya, bagus, katanya bilang kayak gitu. Terus saya yang mengantarin ibu saya ke balai batik, kemana-mana untuk belajar batik, tapi saya tidak cinta dengan batik. Setelah saya kuliah, saya pulang ke Bengkulu, karena waktu itu saya diterima bekerja di Surya Kertas, tapi ayah saya tidak boleh, saya kembali ke Bengkulu. Kebetulan ibu saya punya usaha namanya Batik Bengkulu, Batik Sri Rahayu. Di situ banyak sekali pesanan-pesanan, dan ibu saya kekurangan tenaga kerja. Nah, saya membantu. Nah, setelah membantu itu jatuh cinta saya dengan batik. Batik itu akhirnya saya bisa membatik. Tahun 86 saya nikah, tapi suami saya belum selesai kuliah, masih di Jogja. Akhirnya saya ikut di Jogja. Dan kebetulan perindustrian itu ayah saya adalah orang basicnya orang perindustrian, menitipkan saya di Balai Batik Jogja. Jadi saya adalah pegawai titipan dari 87 sampai 91. Saya belajar batik di sana. Kemudian saya pindah ke Bengkulu lagi karena saya pengangkatan saya di Bengkulu, dan saya pindah ke Jambi karena suami saya dapat kerja di Jambi. Tahun 92 saya pindah Jambi. Nah, saya akan bercerita perkembangan batik di Jambi ini bagaimana. Setelah tahun 92 saya pindah batik di Jambi, tahun 93 saya mendapat tantangan untuk mengajar batik di Kerinci. Saya bilang, batik itu di mana aja sama saja, yang membedakannya hanya satu, adalah desainnya. Nah, karena kecintaan saya kepada batik, kemudian saya pergi ke museum, karena waktu kuliah kalau di Jawa museum itu adalah gudang ilmu. Kalau kita di sini masih agak takut-takut ya. Benar sekali Bu. Nah, kemudian saya pergi ke sana, saya melihat ada tulisan, nah namanya tulisan Incung Kerinci di dalam buku. Kemudian saya mendesain itu, kemudian saya tumpahkan dalam selai kayu. Maka ini salah satunya ya. Maka keluarlah batik pertama, desain pertama yang saya ajarkan di Kerinci pada tahun 93 bulan Juni, itu batik Encong Kerinci. Nah, mulai dari situlah karir saya akan naik untuk dalam cara memberikan penyuluhan-penyuluhan. Kebetulan tahun 95 saya diangkat sebagai penyuluh perindustrian. Seorang penyuluh harus mempunyai satu keahlian. Apa keahliannya? Dan kebetulan saya memiliki keahlian membatik. Mulai dari situlah saya membina pengrajin di seluruh kabupaten kota Provinsi Jambi untuk pelatihan batik. Mulai dari sana kemudian saya melahirkanlah motif-motif batik yang mana saja. Saya pergi ke Soralangun, ada motif namanya panah tubuh. Saya pergi ke Tungkal, ada motifnya adalah motif kerang. Saya pergi ke Sabah, motifnya adalah motif bambu dan nimu. Saya pergi kemana lagi, saya membuat karena kita melahirkan motif, bukan meniru motif. Jadi motif yang dulunya tidak ada, karena kreativitas kita tumbuhkan menjadi suatu motif. Bukan mencipta misalnya angso duanya dulu besar jadi kecil, itu juga kreativitas, tetapi tidak melahirkan motif.
Iya betul sekali. Itu mulai dari situlah. Kemudian saya juga hanya mengajar saja. Tahun 2000-an saya dicambuk oleh teman saya, lo bisa membatik tapi tidak punya usaha batik, coba kamu buat gitu kan. Menampar sekali ya. Ya, menampar sekali dia bilang. Saya takut, saya bilang, saya pembina kok bisa tidak, Anda punya peluang untuk. Nah, secara merangkak barulah saya. Dan insya Allah saya terus menerus membina membatik. Tahun 2019 saya mendapatkan penghargaan dari Yayasan Batik Indonesia adalah membina batik selama 25 tahun secara terus menerus. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2019 juga saya juga mendapat penghargaan nasional dari Ibu Cerdas, dari komunitas KICI, Komunitas Cerdas Indonesia yang diketuai Ibu Rati Sanggarwati untuk mendapat penghargaan Ibu Cerdas Indonesia. Masya Allah. Nah, karena kenapa? Kita lebih banyak memikirkan orang daripada diri kita. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2018 kita bersama dengan Puja Kusuma itulah membina teman-teman disabilitas. Yang disabilitas itu jarang sekali dilirik oleh orang, tapi kita punya ini ke sana. Kemudian 2012 balik lagi saya mengajak teman saya pengurus IWAPI yaitu Ibu Linda Astuti untuk mengajar batik di lapas, tapi waktu itu lapas wanita belum ada. 2018 saya waktu itu ketua batik Sanggar Batik Kajang Lako kumpulan itu. Kemudian saya ajak daripada itu Pertamina untuk membina batik yang ada di lapas wanita. Alhamdulillah di Sungai Buloh itu orang pertama mengajak BUMN untuk masuk mengajarkan kerajinan membatik di Sungai Buloh tuh kita bersama, karena saya adalah tugas pokok saya adalah penyuluh perindustrian. Nah sekarang Anda bisa lihat lapas wanita sudah pindah ke Muara Jambi, di sana ada kerajinan batik. Jadi ide pertama untuk mengajarkan batik di lapas itu kita, tapi sekarang dilanjutkan orang lain silakan saja. Tetapi ide-ide yang pertama itulah yang memberikan. Seperti orang katakan bahwa aku melahirkan batik Encong Kerinci, mana buktinya? Saya tahun 90 ada ide, ada buku, ada tulisan. Jadi memang kalau kita berbicara itu harus punya bukti, fakta dan data. Kalau enggak kayak gitu kita akan terlindas. Jadi kita berbicara dengan data dan fakta. Iya Bu. Jadi memang ini pure bahwa motif incung ini Ibu yang itu kan ya Bu. Melahirkan ya, tetapi dia mengembangkan banyak, tapi melupakan pertama. Dan Anda bisa lihat nanti guntingan koran yang menyatakan bahwa saya adalah orang pertama. Ini hanya menegaskan sejarah. Sejarah harus diluruskan. Dan alhamdulillah saya dengan dukungan Ibu Hesti Haris, kita bersama teman saya Ibu Roslinda Dewi, dosen daripada Mumbari, kemudian Pak Aji Najiullah, dia adalah penulis, teman saya SMA di Jakarta, menulis sebuah buku dan nanti juga Anda bisa baca. Filosofi Batik Jambi dan motif Batik Jambi. Kira-kira nih Bu, kalau boleh di-spill sudah ada berapa banyak motif yang udah saya motif kurang lebih mungkin 12 atau 18 saya motif, tapi baru beberapa biji yang saya hakikan. Karena menurut saya dan pengalaman saya di Jogja, apabila Anda menghakikan suatu desain motif, dia tidak akan berkembang. Karena orang mengembangkannya takut karena dibayar royalti. Tapi kembangkanlah itu akan Anda mendapatkan royalti di atas. Nah, itu yang saya lakukan. Kalau segi bisnis rugi dong. Tapi apakah itu uang itu dibawa oleh itu ya? Nah orang katakan saya bodoh nggak apa-apa. Tetapi niat saya mengembangkan motif itu yang jadi orang tiru dia banyak. Nah makin banyak orang tiru makin naik multi level. Multi level apa? Adalah multi level ibadah. Gitu aja. Memang seperti itu, semakin tinggi pohon semakin tinggi juga angin yang menerpa gitu. Jadi makin banyak orang meniru punya kita, makin banyak kita rugi di dunia secara fisik kita rugi. Tetapi dia mudah-mudahan asal kita ikhlas. Iya Bu. Oke Bu, dari 12 motif ya, kurang lebih 12 tadi ya Bu. Motif mana yang paling banyak diminati nih Bu? Kira-kira Bu? Motif encong ini paling banyak. Paling banyak motif bambu dipakai udah beberapa macam motif Bapak Haris sendiri udah pakai dan bahkan sudah menjadi salah satu seragam daripada Petro Cina dengan ini jadi motif bambu yang dari Sabah. Ini motif bambu dari Sabah. Ini nanti juga kita bisa lihat beberapa motif baju Pak Haris juga memakai pakai ini adalah bambu dan ini. Kenapa saya menciptakan bambu dan ini sampai saat ini di daerah perkantoran Sabah itu masih banyak sekali pohon bambu. Nah, jadi bambu ini kalau kita filosofikan ke dalam kehidupan semua berguna. Dia bisa jadi tiang dan ini bisa jadi jembatan, bisa jadi tempat masak ya atau apa namanya
ketan atau Iya. apa saja, kemudian bisa membuat tas, bisa mana. Maka kehidupan itu jadilah kita di mana saja kita harus menjadi berguna bagi orang. Iya, Bu. Sapi daripada motif ini. Oke Bu, baik, terima kasih banyak nih Bu atas banyak sekali ceritanya nih Bu. Kalau boleh satu lagi nih Bu, tips untuk masyarakat Jambi ataupun masyarakat seluruh Indonesia lah, bagaimana sih supaya memang kita tuh di zaman yang modern sekarang tetap cinta sama batik gitu Bu. Ya, jadi bahwa batik tidak hanya monoton seperti Iya. ini saja, batik harus kita bisa kreasi. Iya, lebih modern ya Bu ya. Harus bisa modern kan. Misalnya kita buat apa saja, misalnya seperti ini ya, ini juga motif jadi dibuat supaya orang seneng kayak gitu. Jadi tidak hanya kalau kayak gini kan motifnya biasa aja, pewarna. Kemudian tata letak dari pemakaian juga saya tidak pakai ya kebetulan itu. Jadi harus lebih bisa seperti ini juga. Mungkin ya kita bisa buat yang begini, pokoknya harus sesuaikan kepada selera pasar gitu, tanpa meninggalkan yang aslinya gitu. Kita membuat, kita harus kembali, tetapi jangan tinggalkan yang asli. Kalau kita tinggalkan yang asli, rugi dong kita. Tetapi kita harus berkembang. Jadi jangan tinggalkan yang asli, tapi kita harus punya pilihan karena pangsa pasar itu berbeda. Itu yang harus jadi. Ayo kita cinta, kemudian kita membuat fashion, bukan warna-warna itu saya tidak bawa. Nanti Anda juga bisa main ke sanggar kami, kita bisa lihat bahwa baju itu tanpa dijahit juga menjadi suatu fashion yang bagus. Karena pengalaman kita waktu promosi ke Australia, orang Barat itu senang pakai batik, tapi tidak dalam bentuk baju yang diukur-ukur kayak gitu, jadi dipakai di apa Iya. aja, jadi dia bisa. Oke Bu, kalau kita tadi kan sudah bicara batik membatik ya, sudah sangat banyak sekali pembahasan kita. Kalau boleh tahu nih Bu, apa saja sih tantangan Ibu selama ini dalam dunia seni khususnya membatik? Banyak ya tantangannya. Pertama sekali, untuk memotivasi orang untuk belajar membatik itu agak berat juga, karena batik ini banyak prosesnya. Kalau kita memang tidak punya seni, Iya. tidak bisa kita. Tapi ada juga kita membuat buruh membatik. Buruh membatik itu dia hanya mengerjakan batik aja sesuai itu, tapi menumbuhkan minat seni membatiknya itu yang agak sulit. Karena seni membatik itu juga harus ada, kalau tulisannya motifnya agak kasar sedikit dia haluskan, kita harus tumbuh Iya. seninya. Tapi kalau dianya hanya buruh, apa yang dia lihat itu yang dia kerjakan. Iya. Nah, ini masih banyak teman-teman kita ialah bersifat buruh batik, bukan sebagai pekerja seni membatik. Kemudian di dalam batik juga banyak ya permasalahan, kita keliru warna, keliru ini gitu. Karena kenapa? Kita masih mewarna batik itu dalam kalangan yang sedikit, misalnya Iya. hanya satu warna 5 potong, satu warna 3 potong, satu warna 2 potong. Iya. Itulah yang menyebabkan batik Jambi itu mahal. Tapi kalau di Jawa, pengalaman saya di Jawa, kalau dia mewarna satu warna itu dia harus mewarna paling tidak 3 atau 40 biji, sehingga nilai ekonomisnya bisa efisien. Itu yang menyebabkan saya kira kenapa batik Jambi itu sebenarnya lebih mahal. Jadi proses pengerjaannya itu tidak massal. Jadi hari ini kita mencelup ada warna merah, biru, kuning. Nah itu tuh sedikit-sedikit 3-3. Kalau di Jawa tidak. Pernah saya waktu itu, tolong celupkan ini warna hijau. Oh nggak bisa, kan hijau hari depan. Katanya hari ini aku hanya warna merah ya, sekali celup 200-300. Nah itu efisiensi daripada itu. Nah kita belum, karena kita belum punya pabrik yang terlalu besar kayak gitu ya rumahan lah ya. Kalau di Jawa kan buatnya ratusan gitu, buat karena pasarnya kan banyak. Iya. Nah, salah satu yang menyebabkan harga batik Jambi agak sedikit mahal. Yang kedua adalah bahan baku. Bahan baku kan semua didatangkan dari Jawa, kan pakai biaya. Banyak orang katakan bahwa batik Jambi mahal. Tentu batik Jambi harus lebih mahal. Kalau batik Jambi murah adalah batik Jawa yang dijual di Jambi itu bisa. Iya benar-benar Bu. Bu, kalau bicara terkait seni tadi kan Bu, kita sudah bahas ke tas yang tadi dari Sarolangun ya Bu. Nah Ya, terus dari Merangin, ya. dari Merangin Tribuners. Nah kalau boleh ini Bu, spill Bu, Ibu kan jiwa seninya sangat tinggi ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, background Ibu sebelumnya itu memang di seni atau bagaimana Bu? Saya background saya seni, karena saya suka menari kan. Seninya seni tari, seni puisi, seni Iya. drama. Kemudian saya kuliah di Teknologi Industri Aktrin Yogyakarta. Kemudian saya pulang, waktu saya kuliah di Jogja, ibu saya belajar membatik di Jogja tahun 79, 80. Iya. Tapi waktu itu saya tidak cinta dengan batik. Saya malah katakan, Bu, jelek sekali. Kata ibu saya, ini bagus, ayahmu aja, saya tuh membantu ayahmu untuk pengembangan
sektor industri, khususnya adalah industri batik. Waktu itu ibu saya di Bengkulu. Kemudian selesai saya kuliah akademi, saya kembali ke Bengkulu. Ibu saya buka usaha, dia banyak sekali pesanan. Saya kasihan lihat ibu saya itu nggak ketanganan gitu loh pesanan. Saya coba mendekatnya. Akhirnya jadi saya jadi senang. Jadi terbiasa, Iya. lama-lama suka gitu Iya, ya. jadi batik bagi saya adalah kecintaannya karena saya kasihan lihat ibu saya nggak ada ya temennya yang membantu. Berawal dari itu ya Bu ya. Tapi lama-lama saya jadi senang. Oke. Kemudian saya memperdalam ilmu, bekerja di Balai Batik dari tahun 87 sampai 91. Nah dari situlah saya mulai sedikit menggali batik. Tapi saya bukan seorang bisnismen batik, tapi saya adalah penyuluh orang sosial batik. Kalau saya bisnis batik, saya udah lama itu ya dari jadi pedagang. Nah, sekarang saya sudah purna pensiun ini ya sedikit-sedikit mulai menekuni kembali ya secara serius untuk batik ini. Kalau dulu adalah sambilan saya. Oh, sebelumnya Ibu dosen gitu ya Bu? Sebelumnya Enggak, Ibu? saya kan penyuluh perindustrian. Oh, penyuluh Tapi memang keahlian saya membatik. Kemudian ada AMT, Achievement Motivasi Training, ada GKM, gugus kendali mutu, ada GMP, Good Manufacturing Process. Banyak, ada kurang lebih 10 item saya jadi TOT-nya gitu. Nah, tapi memang orang kenal saya dengan batik. Nah, oke Tribuners, untuk teman-teman Tribuners nih yang ingin berkunjung ke Sanggar Batik Jambi Rindani boleh sekali ya Bu ya. Boleh. Nah, oke Tribuners. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan sukses selalu batiknya. Oke.